menjelaskan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang implementasi metode Scrum dalam pengembangan perangkat lunak yang bernama Daily. Lalu selanjutnya adalah nama dari anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada Natasha Amelia Sukmawati, lalu ada Rahayul Nur Rahman, lalu selanjutnya ada Iqbal Wisnu, lalu ada Firdaus Jawa Laksana, lalu ada saya sendiri Prasasti Giri Wicaksono, dan yang terakhir ada Novan Abrani Agustian. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Natasha. Oke, kita akan membahas tentang Scrum Process atau Scrum Sprint ya. Jadi tahapan pertama di dalam Scrum Process yaitu Sprint Planning, yaitu kayak kita itu menyiapkan semua kebutuhan mulai dari kita membuat jadwal, terus itu nanti job desk-nya itu seperti apa kayak gitu. Lalu untuk tahap Sprint Execution yaitu kita itu kayak mendevelop bagian prosesnya. Lalu di Sprint Execution itu nanti ada Daily Scrum. Daily Scrum itu kayak sejenis kita mengevaluasi dari proses pada Sprint Execution tersebut. Kemudian di tahap Sprint Review itu ada bagian untuk presentasi terhadap kayak per sprintnya, kegiatan setiap sprintnya. Lalu untuk sprint retrospektif itu kita tuh disuruh untuk menyampaikan pendapat atau evaluasi terhadap keseluruhan. Lalu di Scrum Process ada namanya product backlog. Jadi product backlog itu terdapat daftar persyaratan yang dipesan. Lalu terdapat fitur potensial dari produk. Dan ini satu-satunya sumber kebenaran untuk apa yang direncanakan di dalam produk tersebut. Nah, di product backlog ini sifatnya itu public dan tersedia. Lalu di Sprint Planning Meeting itu ada ini subset dari product backlog tadi, dan waktunya itu memerlukan antara 4 jam untuk per 2 minggunya atau per sprint, atau juga bisa 8 per jam per 4 minggu per sprintnya. Dan ini dilakukan oleh product owner, Scrum Master, dan developer team. Dan di Sprint Planning Meeting itu biasanya memperkirakan kompleksitas setiap produk, lalu menegosiasikan cakupan PBI ke PO. Dan ini juga menguraikan setiap item backlog menjadi task atau yang disebut dengan sprint backlog. Lalu di sini juga ada sprint backlog, ada sprint. Nah, selanjutnya di Daily Scrum. Di Daily Scrum ini kegiatan ini isinya tuh kayak mengevaluasi atau mengeval progres setiap harinya. Nah, ini lebih ke briefing. Iya, Daily Scrum karena dilakukan hanya 15 menit di awal hari. Jadi kita lebih ke briefing. Jadi kalau briefing itu apa yang kemarin itu diselesaikan atau apa yang kemarin dibahas, dan hari ini kita mau ngapain. Nah, itu briefing pagi. Jadi ini dilakukan di Daily Scrum. Makanya di awal hari dan cuma 15 menit. Oke. Berarti ini Daily Scrum itu isinya tuh kayak briefing. Terus itu ini dilakukan oleh Scrum Master dan developer. Dan ini kayak membuat rencana untuk hari kedepannya. Lalu dia itu nanti juga menilai kemajuan setiap
setiap sprint dan tujuannya itu kayak gimana. Lalu oleh developer ini akan Kenapa? Apa gimana? Yang mana? Yang susah? Yang bawah? Oh iya. Ini yang bawah masih sesuai dengan yang saya infokan tadi. Jadi kan karena hanya 15 menit, jadi mereka membuat ini kan, create a plan, membuat rencana untuk nanti satu hari ini ngapain. Nah, jadi ini juga dari Scrum paling banyak itu yang paling hadir dalam daily scrum itu yang penting adalah development team, karena development team kan bisa 4-5 kan paling banyak kan. Nah makanya karena ini hal yang teknis ya, yang berhubungan dengan sprint, maka paling banyak dilakukan oleh development team gitu maksudnya. Oke, ini itu jadwal atau scrum dari boardnya. Nah, di sini ada tabel PBI, in progress sama down. Nah, PBI itu produk, backlog, item. Jadi itu ada 4 sprint. Kemudian itu job desk yang sudah direncanakan di PBI yang nantinya akan diimplementasikan. Terus untuk in progress ini itu project-project yang sedang berlangsung. Terus down, project-project yang telah selesai. Okay. Nah, di sini ada sprint review. Sprint review ini digunakan untuk peningkatan perangkat lunak. Nah, sprint review itu biasanya dilakukan 2 jam per 2 minggu dan bisa juga 4 jam per 4 minggu. Nah, yang terlibat dalam sprint review ini itu ada PO, ada Scrum Master, dan ada developer team. Nah, di sprint review ini biasanya itu diulas tanpa slide, jadi hanya berdasarkan ulasan-ulasan aja. Terus kemudian di sprint review juga menunjukkan peningkatan-peningkatan apa yang terjadi di proyek kita gitu. Terus di sprint review juga kita mendapatkan feedback dari product owner atau pemilik produk, dan outputnya feedback dari product owner. Terus di sini ada sprint retrospektif. Nah, ini itu berupa feedback dari PO dan experience. Biasanya dilakukan 2 jam per 2 minggu dan 4 jam per 4 minggu. Yang terlibat di sprint retrospektif ini itu Scrum Master sama developer team. Dan biasanya di sprint retrospektif ini itu kita harus mengidentifikasi apa-apa aja kinerja yang berhasil atau yang baik di dalam proyek kita. Terus kemudian yang kedua, identifikasi peningkatan-peningkatan apa aja di dalam proyek kita. Terus yang terakhir itu menemukan peningkatan-peningkatannya, terus kemudian kita tidak lanjuti gitu. Outputnya atau harapannya ke depan itu untuk meningkatkan masa depan. Itu maksudnya bukan meningkatkan masa depan, maksudnya itu future improvement itu kalau misalkan nanti di depan itu ada perubahan di masa depan. Okay. Ini yang udah dijelasin sama Natasha tadi. Oke. Terus, nah di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada role atau peran. Itu ada product owner atau pemilik produk, ada Scrum Master, ada development team. Terus untuk artifaknya ada product backlog, ada sprint backlog, sama ada increment. Nah untuk eventnya atau kegiatannya di sini ada 5. Ada sprint planning, ada daily scrum, sprint